Sudah Ahad sore, waktunya storytelling. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tafko semuanya dimanapun berada. Ya, saya Kak Tia ya, mewakili teman-teman dari para pengurus Tafko yang lain. Nah, ini ingin mengabari nih bahwa di Tafko untuk batch 9 ini akan ada sesuatu yang baru. Yang biasanya hari Ahad diisi dengan kelas untuk orang tua, kali ini diisi dengan waktunya storytelling. Yeay! Ya, storytelling ini nanti insya Allah 4 pekan ke depan Katia akan mengajak adik-adik semua, sahabat Tafko semuanya, nggak cuman para peserta Tafko batch 9 ini, tapi juga siapapun yang nonton YouTube Tafko untuk mendengarkan kisah-kisah yang insya Allah akan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusus untuk episode pertama ini, Katia akan bawakan satu kisah. Ini berasal dari Al-Quran. Ini satu fabel yang sudah terkenal banget, tapi akan beda ceritanya kalau misalkan Katia yang membawakan. Oke, kira-kira tentang apa ya? Ada yang bisa menebak? Ya, kali ini Katia akan membawakan satu kisah tentang kisah si pelatuk cerdik. Burung pelatuk. Kira-kira di Al-Quran ada nggak ya cerita tentang burung pelatuk? Oh, ada sahabat Tafko. Burung pelatuk ini ternyata adalah burung hudhud. Oke, burung hudhud ini ya mungkin sahabat Tafko sudah tahu gitu bahwa burung hudhud ini ada dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ingin tahu gimana ceritanya? Yuk kita lihat berikut ini. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan si burung hudhud. Ada 4 fakta seru tentang burung hudhud. Yang pertama, dia adalah sejenis burung pelatuk yang bisa terbang jauh. Nama dan kisahnya disebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 20-40. Burung hudhud dikenal sebagai burung yang cerdik, setia, dan rela berkorban dalam membantu perjuangan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam, serta memiliki penglihatan yang sangat tajam. Alkisah, suatu hari si burung hudhud diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mencari mata air. Ia terbang jauh ke sana kemari, namun ia belum menemukan mata air itu. Tapi di perjalanan ia menemukan sebuah negara yang dipimpin oleh seorang ratu. Burung hudhud pun kebingungan. Apakah ia harus pulang mengabarkan pada Nabi Sulaiman bahwa ia menemukan negara tersebut, atau ia harus terus mencari mata air yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman? Aduh, ya Allah, aku bingung. Apakah aku harus kembali dengan tangan kosong? Aku tidak membawa kabar tentang mata air, tapi aku sudah menemukan sebuah negara yang begitu indah, begitu besar, begitu kaya. Namun sayang, mereka menyembah matahari. Di tempat Nabi Sulaiman berada, beliau sedang mengumpulkan para pasukan binatangnya. Seperti yang sahabat Tafko ketahui, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang memiliki mukjizat dapat berbicara dengan binatang loh. Ia sedang memeriksa seluruh pasukan binatangnya yang membantunya dalam berdakwah. Namun, ia tidak menemukan burung hudhud. Kemanakah dia? Kenapa burung hudhud tidak hadir? Kenapa burung hudhud tidak menghadiri pertemuan yang rutin mereka hadiri? Awalnya Nabi Sulaiman alaihissalam merasa marah dan merasa harus menghukum burung hudhud karena burung hudhud tidak menepati janji untuk datang ke tempat pertemuan tersebut. Namun, jika burung hudhud memiliki alasan yang jelas mengapa ia tidak datang, maka Nabi Sulaiman alaihissalam akan memaafkan burung hudhud. Lalu burung hudhud pun datang. Ia mengabari bahwa ia menemukan sebuah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Maafkan, aku baru datang dari pencarianku mencari mata air. Namun aku tidak menemukan mata air yang kita cari. Tapi di perjalanan aku menemukan sebuah negeri yang sangat besar, sangat
indah, sangat kaya. Namun sayangnya, penduduk negeri tersebut dan pemimpinnya tidak menyembah Allah. Hudhud pun lanjut menjelaskan bahwa keindahan dan kenikmatan yang telah didapatkan oleh para penduduk negeri Saba membuat mereka menyembah matahari dan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak percaya begitu saja terhadap informasi yang diberikan oleh burung hudhud. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan tabayun. Apa itu tabayun? Yaitu mencari kebenaran sebuah informasi. Caranya, Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk mengirimkan sepucuk surat kepada Ratu Balqis, pemimpin negeri Saba. Burung hudhud merasa sangat terhormat untuk melakukan hal tersebut. Baik, Nabi Sulaiman alaihissalam, aku akan mengantarkan surat ini dan aku dengan sepenuh hati akan berjuang membantu Nabi untuk bisa menebarkan dakwah di negeri Saba agar mereka bisa merasakan nikmatnya iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keberanian dan tanpa rasa lelah, burung hudhud kembali ke negeri Saba sambil membawa sepucuk surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk diberikan kepada Ratu Balqis, pemimpin negeri Saba. Bayangkan sahabat Tafko, burung sekecil itu menjadi inspirasi kita bahwa tidak ada yang kecil dalam perjalanan dakwah. Sekecil apapun usaha, jika diniatkan dengan sungguh-sungguh, maka menjadi sebuah langkah yang besar. Ya Allah, semoga lelahku ini berbuahkan hasil. Semoga para penduduk negeri Saba dapat menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Berkat keberanian dan pengorbanan dari burung hudhud, surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam pun sampai ke tangan Ratu Balqis. Ratu Balqis segera mengumpulkan para pemimpin negeri Saba yang lain dan mereka bermusyawarah bagaimana nih caranya menghadapi Nabi Sulaiman alaihissalam. Singkat cerita, alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Ratu Balqis beserta para rakyatnya mendapatkan hidayah. Masya Allah, sahabat Tafkos semuanya dimanapun berada, itulah kisah tentang burung hudhud. Berkat burung hudhudlah kita bisa belajar dan terinspirasi bahwa tidak ada yang kecil dalam perjalanan dakwah Islam, dalam perjuangan dakwah Islam. Burung hudhud, burung yang setia, ia cerdik, ia memutuskan dengan tepat harus menginformasikan tentang negeri Saba kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun awalnya ia tidak dipercaya, tapi ia tidak patah semangat dan membuktikan bahwa negeri Saba itu ada. Dan ia dengan caranya sendiri membantu Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membantu Ratu Balqis beserta para rakyatnya agar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga cerita hari ini dapat menginspirasi kita semua dan menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.